saja bisa menjadi mubtada? Sudah? Sebetulnya ada lagi nggak yang lain? Ada, tapi tidak penting sekarang. Tak penting di level 1. Mungkin tak penting level 1 ya, artinya nanti dipelajari lebih dalam. Kalau saya kasih lagi nanti antum malah rumah ibu. Yakunul khabar. Apa yang bisa menjadi khabar? Yang pertama namanya khabar mufrad. Yang kedua namanya khabar jumlah. Khabar mufrad itu adalah yang bukan kalimat. Berarti dia adalah kata. Kalau khabar mufrad dia adalah kalimat. Dalam bentuk apa khabar mufradnya? Dalam bentuk isim zahir. Isim tok. Contoh, Al-kitabu jadidun. Mana kabarnya? Satu kata doang? Satu kata doang kan? Hadza kitabun. Mana kabarnya? Satu isim doang kan? Yang kedua, dalam bentuk idhofah. Dalam bentuk idhofah. Idhofah apa tadi? Ayah ibu. Contoh, hadza kitabul ustaz. Ini adalah buku ustaz. Ini mubtadanya. Ini adalah dalam bentuk apa kabarnya? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Gampang kan? Yang ketiga, dalam bentuk apa? Apalagi kira-kira? Ma'at. Dalam bentuk sifat. Contoh, ada kitabun jadidun. Mana mubtadanya? Ada. Mana kabarnya? Kitabun jadidun. Dalam bentuk apa kabarnya? Dalam bentuk man'ut. Nah. Ya kan? Kemudian dalam bentuk apa lagi? Al-idhafah. Sama nggak dengan yang tadi? Sama banget. Contohnya, hadza kitabul ustazi al-jadidi. Ustazil jadidu. Mana mubtadanya? Hadza. Mana kabarnya? Ini yang panjang ini. Dalam bentuk apa? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Na'at. Man'ut. Hei teman-teman, lihat. Ini buku baru Ustaz. Hei teman-teman, ini buku baru Ustaz. Mana mubtadanya? Ini. Kabarnya apa? Buku baru Ustaz. Dalam bentuk apa kabarnya? Hei teman-teman, ini buku. Mana mubtadanya? Kabarnya? Dalam bentuk apa kabarnya? Satu isim tok dong kan? Hei teman-teman, ini buku Ustaz. Mana mubtadanya? Mana kabarnya? Oke. Hei teman-teman, ini buku baru. Mana mubtadanya? Mana kabarnya? Dalam bentuk apa? Sifat kan? Hei teman-teman, ini buku baru Ustaz. Mana mubtadanya? Mana kabarnya? Buku baru Ustaz. Gampang kan? Siapa bilang bahasa Arab? Kalau nggak ngerti baru susah. Tapi kalau ngerti gampang. Ya iyalah. Bentuknya namanya khabar mufrad. Apa arti khabar mufrad? Mufrad kan artinya satu, tapi tidak dipahami dengan satu, tapi dipahami dengan bukan kalimat, cuma kata doang. Siap pindah? Yang kedua namanya adalah khabar jumlah. Jumlah terbagi berapa? Jumlah ism mufidah dan syibhul jumlah. Kita singkat saja mufidahnya. Kita sebut aja langsung. Jumlah fi'liyah. Apa artinya?
Khabar jumlah sesudah al-mubtada diawali fi'il. Gitu. Contoh, anak dari sindomir kan? Pasti sesudahnya kok. Anak ahduru. Saya hadir. Mana mubtadanya? Mana kabarnya? Diawali oleh apa? Fi'il. Maka namanya khabar jumlah fi'liyah. Ya kan? Contoh. As-sayyaratu taqifu amamal baiti. Sayyarah. Jumlah apa ini? Yang panjang ini? Terdiri dari apa? Mubtada. Mana kabarnya? Sampai mana batas mubtadanya? Alif lam terakhir. Mana alif lam terakhir? Nah ini kan. Ini disebut dengan khabar. Lihat, apa yang mengawali kabarnya? Fi'il. Maka namanya apa? Khabar jumlah fi'liyah. Paham? Lanjut. Khabar apa lagi? Jumlah apa lagi? Jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Mubtada khabarnya kalimatnya diawali oleh isim. Contoh. At-talibu. Alif lam? Alif lam terakhir. Libasuhu. Libasuhu. Jadidun. Yang panjang ini apa yang mengawalinya dia? Mana? At-talibu. Sampai mana? Mana alif lam terakhir? Ini mubtada. Mana kabarnya? Itu sesudahnya. Ini kabar. Coba lihat apa yang mengawali dia? Isim. Berarti namanya jumlah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada lagi. Ini kabarnya. Ini dalam bentuk mudhaf. Mudhafun. Oh Ustaz, dalam khabar ada mubtada khabar? Ya ada dong. Di dalam kamar ada kamar lagi. Apa namanya? Kamar mandi. Bener. Ustaz, izin Ustaz, mau kemana ke toilet? Ke kamar mandi. Ya udah, mana kamar mandi Ustaz? Itu di kamar. Ustaz, itu kamar tidur. Masih ada kamar lagi, ada kamar mandi. Dan kamar mandi ada lagi. Ada apa? Bukan kamar tidur. Kenapa? Santri saya kalau udah subuh dibangunkan dia masuk kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Tidur. Jadi apa dia? Kamar tidur. Paham maksudnya? Berarti dalam khabar bisa jadi mubtada khabar enggak? Bisa enggak? Bisa. Paham? Paham? Ya. Yang penting antum kuasai sampai mana batas mubtadanya. Pekarangan kita sampai mana? Sampai pagar terakhir. Ya kan? Pagar terakhir itu. Ini pagar kan? Ini pagar enggak? Tapi bukan pagar terakhir kan? Tapi pagar terakhir yang tutup. Itulah batas tanah kita. Tanah kita. Tanah kita sendiri. Nah, jumlah apa lagi? Syibhul jumlah. Apa arti syibhul jumlah? Yang terdiri dari jar, majrur, dzaraf majrur. Contoh. Al-kitabu alal maktab. Ini diawali oleh apa? Isim. Namanya jumlah is. Sampai mana batas mubtada? Sama aja. Mubtada. Mana kabarnya? Itu sesudahnya. Coba lihat apa yang mengawali dia? Huruf jar. Berarti jar majrur. Kalau dia majrur namanya khabar jumlah majrur. Khabar jumlah majrur. Khabar syibhul jumlah jar majrur. Ya tergantung apa yang mendahului dia. Nih. As-salatu ba'dal azan.
As-salatu ba'dal azan. Apa yang mengawali? Isim. Berarti dia jumlah Ismiyah. i'rabnya adalah mubtada. Sampai mana batas mubtadanya? Terakhir. Alif lam terakhir. Apa kabarnya? Ba'das salah. Apa yang mengawali? Zorof. Zarah. Ini namanya mazruf. Jadi jumlah apa? Khabarnya apa namanya? Khabar syibhul jumlah. Maka antum harus pahami tentang konsep jumlah. Kalau tak paham tentang konsep jumlah, mubtada khabar pasti berantakan. Itulah Kak Baiti, kenapa saya harus memaksakan diri jadi konsultan di situ? Ini direkam jangan. Kenapa kami harus menawarkan diri ke sana? Karena kami memulainya itu dari penyusunan kurikulum. Mana yang lebih duluan, mana yang terakhir. Coba bayangin, yang dipelajari pertama kali di berbagai macam sekolah adalah tentang mubtada khabar kan? Betul enggak? Mubtada adalah ismun taqaw fi'il jumlah. Untuk bisa mengerti mubtada harus ngerti tentang isim mabni dan mu'rab dulu. Untuk mengerti tentang khabar harus mengerti tentang jumlah dulu. Ya kan? Itulah alasan. Nanti putarkan video ini. Ini dia tiga kan? Hah? Dia tiga. Iya. Gimana aja? Tanya aja. Ya tergantung, kalau dia diawali oleh isim pasti mubtada khabar dia. Rumus jitunya tulis. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah artinya khabarnya didahului oleh fi'il. Nah, kalau diawali oleh fi'il, pasti kalau jumlah fi'liyah pasti terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka fa'il dari jumlah fi'liyah tadi kembali kepada mubtada. Kembali lagi kepada mubtada. Kembali lagi kepada mubtada. Contoh, ini kan? Ana ahdur. Mana mubtadanya? Ana. Mana kabarnya? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Hadara. Mana fa'ilnya? Ana. Kembali kepada siapa fa'ilnya? Kembali kepada mubtada ana. Itulah kenapa harus cocok dia kalau jumlah ismiyah itu. Contoh, as-sayyaratu taqifu amamal baiti. Mobil itu terparkir di depan rumah. Mana mubtadanya? Sayyarah. Mana khabarnya? Taqifu. Dia khabar apa namanya? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Waqafa. Mana fa'ilnya? Mana fa'il dari kata taqifu ini? Kembali kepada sayyarah. Mobil itu terparkir di depan rumah. Mana fa'il dari taqifu ini? Catat ini ya. Catat ini. Sebelum saya diktekan, catat ini. Terus yang ada yang sering dibilang di mahasiswa khabar makan makan. Makan bubur dulu ya, Andri.
makan bubur dulu. Yandri nanya, Ustaz, seringkali di ma'had Ustaz bilang ini khobar muqaddam, ini mubtada muakhar. Aduh, itu nanti lah ya. Makan bubur dulu kita ini. Ini sama ya, ini kakak abang, abang Adi sama Mak, gua ini bubur terus, Mak. kakak lortong ya. Ayo coba catat, karena ada rumus itu selanjutnya nih. Itu nanti lagi nih. Baik. Baik aku, Mas. Lepasin, Mas. Sudah? Parah ini parah. Alas? Nah, rumus itu selanjutnya. Khobar khobar dalam bentuk jumlah ismiyah pada umumnya. Nah, ingat bahasa yang saya gunakan, pada umumnya. Pada umumnya menggunakan domir yang kembali kepada mubtada au mubtada satu. Contohnya ini, atolibu, siswa itu, libasuhu, pakaiannya, jadidun, baru. Ada libasuhu. Hu-nya ini kembali kepada siapa? Kepada talib. Nah, itu namanya audud domir. Audud domir. Jadi seorang mufassir harus ngerti tentang audud domir. Jadi anak-anak tafsir harus ngerti itu tentang domir. Ya kan? Masya Allah. Namanya audud domir, kembalinya do. Paham teman-teman? Dah selesai. Karena dia aman nanti. Tak ada materi lagi. Dah selesai. Saya pulang lagi. Dia udah bawaannya deh. Jidatnya berkerut, rambutnya putih, calon presiden. Pede. Udah, baik, silakan dicatat. Itu saja pelajaran kita hari ini. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Belum selesai, ada lagi itu. Ada laginya ini.